yang kamu harus siap-siap ya. Kalau suatu saat nanti rumah ini nggak akan bisa dipakai lagi Masya Allah. buat santri, mereka harus kita pulangkan gitu. Itu aku sampai yang ini suatu hal yang menurut aku tuh berat banget gitu kan, sampai akhirnya aku ngeliat mereka merasa masa sih mereka udah di sini terus mereka harus kita pulangin lagi gitu kan. Tapi alhamdulillah banget karena Mas Dimas bilang niatin semuanya karena Allah, itu benar-benar Allah bukain jalan. Bersama saya Riki Perdana di podcast Musyawarah. Insya Allah podcast ini akan memberikan nilai kebaikan buat semuanya. Bukan hanya artis atau teman-teman entertainment yang bakal kita undang, tapi tokoh masyarakat dan juga pengusaha bisa kita ajak ngobrol di sini. Siapa tahu ini memberikan nilai kebaikan buat kita semua dan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Dan sekarang alhamdulillah sudah hadir di rumah Musyawarah. Namanya udah pada tahu lah, udah hafal karena beliau ini selain sibuk dengan kegiatan kebaikan, menginspirasi, di mana energinya dihabiskan banyak sekali di kegiatan-kegiatan kebaikan. Kita akan langsung ngobrol bersama dengan seorang bunda yang baik hati, perinya dari rumah musyawarah, yaitu Bunda Dini Aminarti. Assalamualaikum Bunda Dini. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah. Iya, ini kayaknya sendirian aja. Abi Dimasnya kemana ya? Ini mancing-mancing ya. Lagi umroh beliau. Lagi umroh, Masya Allah. Memang udah ada. Nggak mau nanya lagi, kenapa nggak diajak? Jangan dong, kan jawabannya udah tahu. Iya. Tapi dengan tidak adanya Abi, berarti Dini tiap hari pun Bunda Dini berjalan dengan kebaikan dan segala aktivitinya, Bun. Iya, kalau nggak ada tetap diamanahkan kan. Yes. Gitu. Jadi memang segala sesuatunya. Jadi kalau misalnya Mas Dimas lagi pergi, diamanahkan. Nih kita mau ada Run for Humanity nanti, terus santri-santri, report segala macam gitu kan. Jadi komunikasinya tuh tetap berjalan dengan kebaikan. Gitu. Jadi harus dijalanin semuanya gitu, karena kayak sekarang insya Allah kita mau jalanin Run for Humanity, lagi lumayan hektik untuk ngurusin kegiatan tersebut gitu. Terus bulan Januari udah mulai lagi nih, kita ada Radiah kelas lagi bareng sama Ustadz Ahmad Ridwan tentang waris. Itu pun udah dari sekarang udah kita mesti announce ya. Iya, kita sounding ke semuanya gitu. Riki harus ikut ya? Iya dong, harus dong. Kan Riki mah tergantung dari Bunda Dini dan Mas Dimas. Kalau diajak saya ikut, nggak diajak saya nyusul gitu. Tetap ikut. Bunda Dini, kalau boleh tahu kan sekarang Bunda misalnya katakanlah Abi Dimas atau Dimas sekarang lagi ada activity. Berarti kan tiap hari atau apapun tuh udah punya jadwal masing-masing gitu ya. Nah itu biasanya kalau keluar dari rumah melakukan activity emang sudah diobrolin dulu atau memang berjalan aja sendiri karena Abi Dimas sudah percaya sama Bunda Dini gitu? Biasanya kita kalau malam sebelum tidur pasti biasanya kalau aku ya, aku selalu bilang aku besok jadwalnya kesini ya yang gitu kan. Tapi sebenarnya kan lebih sering kita berdua itu bareng ke rumah musyawarah gitu kan. Jadi memang kegiatan kita lebih sering di sana. Kalaupun memang kita ada meeting atau mau janjian sama orang, kita lebih senang dan welcome sekali buat teman-teman untuk datang ke rumah musyawarah. Kenapa? Biar mereka juga melihat kegiatan-kegiatan yang ada di dalam rumah musyawarah itu seperti apa aja gitu. Jadi kalau misalnya dibilang terpencar-pencar, mungkin bisa dibilang jarang banget gitu, karena kita satu kegiatan yang memang selalu bersama-sama. Jadi kita selalu berdua gitu. Kalaupun memang pergi, memang ada kanan sama kirinya beda gitu arahnya gitu ya. Iya, kalau misalnya aku lagi nggak menghadiri acara kegiatan khusus perempuan kan Mas Dimas nggak mungkin ikut gitu kan, atau sebaliknya gitu kan. Tapi mungkin biasanya kalau misalnya Mas Dimas sama teman-temannya kan, teman-temannya suka ajak istri-istrinya juga tuh, jadi ikutlah gitu. Nah Bunda Dini, kalau kita lihat kan sekarang tuh bahwa orang tahu Bunda Dini sama Mas Dimas itu kan basically adalah pekerja seni gitu. Dengan kegiatan kebaikan yang dilakukan, aktiviti yang banyak, sebenarnya orang tuh bertanya, Riki sebenarnya Bunda Dini sama Dimas masih nggak sih di dunia entertain? Nah mungkin bisa dijawab sekarang gitu. Suka pura-pura nggak tahu deh. Ya jangan dong. Alhamdulillah Allah masih kasih kepercayaan buat kita berdua. Kemarin kita baru selesai syuting film kan? Iya betul. Insya Allah 2025 ini akan tayang insya Allah di bioskop. Mohon doanya buat teman-teman semua. Kalau misal dibilang, Mas Dimas selalu bilang untuk dunia entertain
entertainment kita mungkin nggak akan pernah ninggalin karena kita ada satu kekangenan di situ. Tapi memang sekarang lebih selektif gitu kan. Mau syutingnya apa, ceritanya apa, terus lawan mainnya siapa. Karena memang kalau kita berdua itu maunya bareng-bareng. Gitu. Kalaupun kayak kemarin aku syuting nggak ada Mas Dimas, karena di situ udah nggak ada suaminya gitu kan. Jadi memang lebih selektif banget sekarang untuk memilih pekerjaan gitu. Alangkah lebih baiknya kita memilih pekerjaan yang bisa berdua bersama-sama gitu kan. Dan kalau misalnya sekarang banyak melakukan kebaikan, awal-awal berhijab sempat ketemu sama salah satu guru, beliau bilang, aku sih yang nanya gini kan, gimana ya, kita itu dunia entertainment, nggak bisa dipungkiri, kita itu banyak dosa jariah kan Ki, gitu kan. Kita nggak pernah tahu di saat kita lagi syuting zaman dulu itu, mereka mencontoh kita, mereka melihat pakaian kita, akhirnya mereka terinspirasi dari itu gitu kan. Akhirnya itu menjadi dosa jariah buat kita. Kenapa akhirnya kita memutuskan untuk melakukan banyak hal yang baik, insya Allah semoga Allah terima. Amin. Karena beliau bilang salah satu caranya adalah untuk menghilangkan dosa jariah dengan melakukan banyak hal-hal kebaikan. Nah, makanya di situ kita berdua benar-benar yang ayo kita harus banyak melakukan kebaikan gitu kan, untuk salah satunya mengurangi dosa-dosa terdahulu gitu kan. Dan satu hal lagi yang juga perlu kita ingat adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu kan. Jadi kita selalu berusaha untuk melakukan banyak kebaikan. Mas Dimas tuh otaknya tuh apa sih, isi kepalanya tuh banyak banget, suka random, yang bikin ini, yang bikin ini, yang bikin ini gitu. Kadang-kadang akhirnya dia idenya banyak, tapi kita tuh yang lingkungannya tuh kayak aku, terus anak-anak musyawarah yang lainnya gitu, kayak Tegar, Mahfud dan lain-lainnya, ada Ibu Oci gitu kan. Kita suka bilang, aduh ini gimana ya gitu, karena terlalu banyak ide, akhirnya kita juga kadang bantuin gitu kan. Alhamdulillahnya sekarang Allah izinkan juga kita ada santri-santri Rumah Quran Musyawarah, yang Masya Allah akhirnya kita juga kasih kepercayaan mereka untuk bisa memegang, ibaratnya menjalankan tugas-tugas ini nih, kayak sekarang gitu kan. Di sini anak-anak kita semua nih Ki, ya kan, yang udah handle gitu kan. Jadi memang alhamdulillah Allah kasih kepercayaan, kita ada Rumah Quran Musyawarah, terus merekanya juga Masya Allah juga. Akhirnya dengan kaderisasi ini mudah-mudahan musyawarah terus bisa berjalan sampai kapanpun gitu. Nah, kan sekarang punya kesibukan, kita udah ada selain Rumah Musyawarah juga kan berapa program di luar dari itu, mulai dari Radea, nanti nextnya adalah Run for Humanity. Kan itu kebaikan yang tiap hari ya Dini yang dilakukan. Seorang Bunda Dini atau Abi Dimas atau Mas Dimas itu pernah ngerasain capek nggak sih? Atau pernah kesel nggak gitu? Ketika lagi kesel kan tetap kita harus manusiawi ya. Iya. Ya manusiawi banget kalau misalnya kesel gitu kan. Pastilah ada kesel gitu. Tapi gimana cara, biasanya kalau aku kesel, ya mungkin kalau perempuan itu kan lebih spontanitas gitu kan. Yang mudah-mudahan anak-anak di sini ya. Anak-anak di sini bisa memaafkan bundanya gitu kan dengan spontanitasnya itu. Cuma alhamdulillahnya Mas Dimas tuh selalu ngingetin jangan kayak gitu ya gitu kan. Ya akhirnya kita akhirnya aku kalau misal kesel aku pasti ngomongnya sama Mas Dimas dulu. Aku bilang aku kesel nih gini gitu kan. Akhirnya ya udah aku menyampaikannya lewat Mas Dimas gitu kan. Capek, pasti capek. Nggak ada yang nggak capek gitu kan. Bukan capek secara fisik aja, tapi secara pemikiran juga pasti kita capek gitu kan. Cuma kita selalu berusaha, Mas Dimas selalu bilang, yang niatin semua ini karena Allah. Insya Allah kalau kita meniatkan semua ini karena Allah, pasti akan dikasih kemudahan sama Allah. Waduh, itu catat tuh ya buat semuanya, quotes-nya dari seorang Bunda ini ya. Itu karena kita terbukti di saat kita lagi bener-bener pusing. Ingat nggak Ki, yang Rumah Quran itu saat itu bener kita harus punya waktu cuma 2 bulan. Saat itu kondisi Rumah Quran lagi tidak baik-baik aja. Itu aku sampai nangis, aku bilang sama dia, anak-anak aku mau taruh di mana gitu kan. Kayak sama Mas bilang, yang kamu harus siap-siap ya, kalau suatu saat nanti rumah ini nggak akan bisa dipakai lagi buat santri, mereka harus kita pulangkan gitu. Itu aku sampai yang ini suatu hal yang menurut aku tuh berat banget gitu kan. Sampai akhirnya aku ngeliat mereka, merasa masa sih mereka udah di sini terus mereka harus kita pulangin lagi gitu kan. Tapi alhamdulillah banget karena Mas Dimas bilang niatin semuanya karena Allah.
itu benar-benar Allah bukain jalan. Allah bukain jalan, terus Ustadz Adi juga beliau bilang, juga Kumullah bilang, Mas Dimas, Mbak Dini, jangan pernah takut kalau kita memang sudah meniatkan semua itu untuk Al-Quran, insya Allah Allah pasti akan kasih jalannya gitu kan. Ya Alhamdulillah banget ada orang baik yang akhirnya bisa mewakafkan rumah Quran itu, akhirnya anak-anak sampai sekarang udah masuk ke angkatan keempat. Alhamdulillah. Terus bukan cuma buat santri aja, tapi sekarang udah banyak kegiatan yang memang udah kita jalani. Ya Riki merasakan lah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan aku nggak dikasih tisu ya. ini boleh dong tisu masuk in frame. Siapa tahu nanti ada produk-produk tisu, produk-produk yang lainnya yang di depan kita ini bisa nih ya. Itu di tas aku ada. Iya. Ini nggak usah di-cut ya, langsung masukin aja ke frame ya. Ini harus loh. Din, kalau melihat kan seorang sosok Abi Dimas itu kan kayaknya benar-benar melekat, di mana itu menjadi teman, di mana menjadi keluarga, ya suami juga gitu udah pasti. Saya pengen tahu lah, seorang Abi Dimas di mata Bunda Dini Aminarti itu seperti apa sih? Masya Allah ya, Alhamdulillah Allah pertemukan aku sama Mas Dimas gitu kan. Ya kita tahu apa yang Allah kasih itu pasti yang terbaik dari Allah gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya kita ngelihat kekurangannya aja, pasti semua orang ada kekurangannya gitu kan. Tapi Masya Allah dengan Mas Dimas aku akhirnya bisa seperti sekarang. Mungkin kalau misalnya aku nggak sama Mas Dimas, nggak ada tuh kajian musyawarah gitu kan, nggak ada Radeah, nggak ada ini, nggak ada itu gitu. Tapi Allah benar-benar maha baik banget. Allah kasih Mas Dimas ke aku, akhirnya lewat Mas Dimas aku bisa menjalankan semua ini dengan baik, yang pastinya ya balik lagi semua itu kan memang bimbingan suami ya. Makanya penting banget kalau menurut aku secara pribadi sebagai seorang laki-laki itu harus selalu terus belajar untuk bisa bimbing istrinya gitu kan. Apalagi nggak dipungkirin kita perempuan kan bawel ya. Istri saya nonton nggak di sini? Enggak bawel loh perempuan. Ya ada sedikit lah gitu kan. Iya. Tapi bagaimana akhirnya kita punya suami yang benar-benar bisa mengingatkan gitu kan. Selain mendidik, kita perlu banget seorang suami yang bisa mendidik kita, mengajarkan kita dengan kehilafan kita sebagai seorang istri. Ya Alhamdulillah atas izin Allah, Alhamdulillah Allah kasih Mas Dimas sama aku sih. Masya Allah. Mudah-mudahan terus menjadi keluarga yang menginspirasi buat semuanya. Keluarga yang musyawarah. Karena kenapa? Mudah, sakinah, mawaddah warahmah. Karena kenapa? Ini kalau kita lihat di platformnya mulai dari Instagram, itu Dimas sama Dini itu udah tudi ya, udah benar-benar itu baju ya? Kayak baju banget. Itu mereknya siapa tuh dia? Itu udah dengan romantisnya, dengan cara-cara pendekatannya, bikin konten-konten itu, saya kadang-kadang ya Allah pengen bikin konten kayak gitu. Tapi mudah-mudahan ini ya Allah jaga dan selalu tetap bersama. Amin. Nah, Din, kalau melihat kesibukan sekarang yang sudah Allah berikan kemudahan segala macam, ada nggak sih keinginan atau kegiatan yang sebenarnya Dini nggak bisa lakuin, tapi sebenarnya pengen lakuin, yang mungkin belum terrealisasi? Kalau Radia, rumah musyawarah atau kebaikan-kebaikan lain udah terlaksana. Nah kira-kira pengen begini tapi belum berani ngomong atau belum terlaksana gitu, Din. Ada nggak? Ada sih, masih part of-nya Radia sebenarnya gitu kan. Cuma Mas Dimas selalu bilang, udah jalanin yang ini dulu gitu, karena memang kadang-kadang aku pengen. Boleh disebutin nggak? Kalau kayak gini kan nggak tahu ngomongin apa nih gitu kayak gitu. Jadi kan kita Radia ini kan sekarang udah jalan, alhamdulillah udah dua tahunan ya. Alhamdulillah kan udah jalan 2 tahun. Ya ruang lingkupnya masih segitu gitu kan, ibaratnya kita cuma pesertanya paling cuma sekitar 100 sampai 200 gitu. Aku pengen benar-benar bisa menyebarkan Radia ini, bisa banyak orang yang mengambil manfaatnya gitu kan. Ya 400 orang kayak gitu kan. Atau 400 orang itu berarti 200 pasang? Ya nggak mesti couple. Oh nggak mesti couple ya, oke. Terus aku pengen bisa bikin Radia di Bogor, di Bandung, pokoknya di luar daerah Jakarta yang biasa kita bikin Jabodetabek ini gitu kan. Bogornya belum kita. Pokoknya selalu bikin di Jakarta sama di Bintaro ya kan. Pengennya itu bisa luas banget ke semua kota lah gitu, karena
pengen bisa memfasilitasi teman-teman khususnya perempuan, karena memang sebenarnya Radia tuh target aku awalnya tuh perempuan, gitu kan. Tapi ini bapak-bapaknya bilang, kok perempuan doang sih, kita juga bapak-bapak tuh kan. Emang laki-laki nggak punya hati apa didiemin nggak diajak gitu? Bukan. Parah. Ya memang itu kan target awalnya gitu kan. Ya udah akhirnya sekarang pun juga kita terbuka untuk suami istri atau laki-laki dan perempuan gitu kan. Pengennya Radia itu semakin luas, bisa memberikan manfaat untuk banyak orang dengan konsep Radia gitu kan. Karena kita kalau Radia itu bukan seperti kajian biasa gitu, karena kita Radia itu memang konsepnya itu belajar gitu. Pengen yang mudah-mudahan sih itu yang pengen masih cita-cita ya. Mudah-mudadan 2025 ini terlaksana. Amin. Yang belum tahu seperti apa program dari yang namanya Radia bisa langsung nanti kepoin di Rumah Musyawarah. Insya Allah itu programnya udah jelas nanti seperti apa. Nah nanti kalau infonya bakal akan ada acara di mana, kita bikin seperti apa, nanti akan diupdate dari ini. Ya bisa langsung ke Instagramnya aja sih Siki. Betul. Instagramnya ada Radia Official, di situ bisa cek gitu. Karena itu untuk umum. Betul, memang. Untuk umum. Nah ini pertanyaan terakhir dari saya, ini pertanyaan titipan buat dari semuanya ini. Siapa? Kira-kira apa sih? Tegar ya? Tegar ketawa-tawa. Enggak, bukan Tegar. Itu kayaknya Pak RT daerah Bintaro ini pertanyaan. Tio. Ini pertanyaannya gini, Din. Apa sih yang suatu kejadian apa yang Dini rasakan dan lewati sehingga hidup seorang Bunda Dini Aminar itu benar-benar hidup? Apa sih Gar dia ngomong? Kan ada momen tuh. Karena kalau sekarang kan, wah jadi manusia ya kita menjalani apa ya. Tapi benar-benar hidup itu punya sesuatu yang beda gitu, Din, kayak gitu. Mungkin kalau yang aku rasain ya, dari awal aku mungkin lebih ke arah ke dunia entertainment aja ya kali ya, Ki. Kenapa akhirnya sekarang merasa lebih hidup? Yang tadi aku bilang, alhamdulillah kami dititipkan ada 45 santri. Masya Allah. Mau nangis lagi nggak lucu deh. Bagian tacap-tacap ada ya. Kami dititipkan 45 santri. Yang itu menurut aku membuat kita jauh lebih hidup, jauh insya Allah bisa lebih bermanfaat. Bukan cuma itu aja, keberadaan kita nggak bisa pungkirin, kita sebagai seorang public figure itu harus memberikan role model untuk banyak orang, gitu kan. Semua itu akan berasa kalau misalnya ada orang yang, Mbak Dini, aku pakai hijab gara-gara Mbak Dini. Allahu Akbar. Itu Masya Allah banget gitu kan. Karena ada beberapa DM yang kayak gitu. Itu membuat aku ngerasa lebih hidup menurut aku di sini adalah lebih bermanfaat gitu, Insya Allah buat orang-orang banyak gitu kan. Jadi makanya tadi aku bilang jangan pernah bosan untuk jadi orang baik. Amin. Ya. Itu tagline-nya kita di Musyawarah Peduli. Jangan pernah bosan menjadi orang baik. Ya. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu kan. Jadi kita akan merasa lebih hidup di saat kita bisa menebar banyak kebaikan untuk banyak orang. Baik. Pertanyaan terakhir, pesan-pesan buat yang ada sekarang ya, termasuk adik-adik, anak-anak di Rumah Musyawarah santri-santri ini. Ya, buat anak-anak, mungkin sebagian udah ada yang balik lagi ke kotanya masing-masing. Yang aku selalu bilang sama mereka adalah jangan pernah melupakan kita, pengurus, abi bunda yang ada di Rumah Musyawarah, gitu kan. Teruslah menjadi orang yang bisa bermanfaat, pastinya bisa menebarkan kebaikan dimanapun kalian berada, gitu. Karena balik lagi yang tadi aku bilang, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat gitu. Jadi mau kalian udah nggak di Rumah Musyawarah, kalian mau dimanapun, tetap harus bisa bermanfaat untuk banyak orang. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak waktunya Bunda Dini, ngobrol-ngobrolnya. Semoga apa yang disampaikan tentunya menjadi inspirasi buat kita yang baik. Kita ambil
Tapi tolong share, like, komen, semuanya ini jangan berhenti di kamu, karena kebaikan itu akan menjadi wasilah buat kita, buat Bunda Dini yang dicintai sama semuanya di sini. Terima kasih banyak waktunya. Semoga Allah jaga rumah tangganya, Allah jaga juga semua yang dikerjain untuk kebaikannya. Kita bisa ketemu lagi dan tetap menjadi inspirasi kebaikan buat semuanya. Baik, kalau begitu, buat seluruh teman-teman sudah menyaksikan channel ini, jangan lupa like, komen, share-nya, dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi dengan tokoh masyarakat, public figure, atau pengusaha yang bisa jadi ini menjadi inspirasi buat kita semua. Akhir kata, saya Ricky Perdana mohon pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap semangat, tetap menjadi orang baik. Sampai ketemu lagi di podcast Rumah Musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.